Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Masih agak susah ya memupuk mood buat bikin konten. Padahal angan-angan ingin selalu berbagi banyak hal yang sudah pernah diketahui walaupun lewat celotehan. Bismillah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kali ini aku mau cerita. Cerita apa ya? Jadi beberapa hari belakangan ini di beranda Instagram aku sering muncul postingan-postingan tentang pakaian syar'i. Terus ada juga yang DM aku kayak gini. Assalamualaikum, Kak mau tanya dong, boleh nggak sih kita pakai kerudung pendek tapi bajunya lebar, nggak kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya? Menurut teman-teman gimana? Aku udah pernah spill nih tentang berpakaian syar'i di video aku yang sebelumnya. Coba kita sama-sama buka Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Yuk sama-sama kita baca artinya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 artinya begini. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, Quran Surat An-Nur ayat 31 artinya secara umum dalam Al-Quran. Dan katakanlah kepada perempuan beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung hingga ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara-saudara perempuan mereka, atau perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Masya Allah, panjang ya. Tapi di sini kita bisa menggarisbawahi poin penting tentang bagaimana seorang perempuan dianjurkan untuk berpakaian, seorang muslimah ya. Yang pertama, dari Quran Surat Al-Ahzab 59 sudah jelas tertera bahwa kita harus menggunakan pakaian hingga menutupi seluruh tubuh, agar tidak nampak perhiasan atau aurat kita, atau mudahnya agar tidak nampak lekuk-lekuk keindahan pada tubuh kita. Dan yang kedua, dari Quran Surat An-Nur ayat 31, jelas di sana bahwa kita diperintahkan untuk menggunakan kain kerudung atau jilbab hingga menutupi dada. Nah, itu kalau kita mau berpikir sederhana ya, gampang nggak sih kalau kita mau berpikir sederhana? Dari dua ayat ini aja sebenarnya udah jelas bagaimana perintah untuk kita berpakaian sebagai seorang muslimah gitu. Tapi tentu dari ayat ini pasti ada tafsirannya, yang aku sendiri tentu belum mumpuni di bidang penafsiran ini ya. Karena itu ya aku mencari tahu jawabannya. Aku pernah dengar ceramah seorang ustadz juga ustazah. Aku juga pernah baca buku yang menafsirkan bagaimana cara berpakaian seorang muslimah dari kedua ayat ini. Maknanya dari kedua ayat ini jelas bahwa sebagai seorang muslimah kita dilarang untuk menampakkan aurat atau perhiasan atau aurat kita atau keindahan tubuh kita kepada orang-orang yang bukan mahram untuk bisa melihat aurat kita. Selama pakaian kita tidak menampakkan lekuk-lekuk keindahan tubuh kita, baik itu dilihat dari depan, dari belakang, dari sisi kanan, sisi kiri, juga bahan pakaian yang kita pakai tidak mudah tersingkap ketika terhembus angin. Jadi kalau tertiup angin nggak langsung kelihatan gitu lekuk-lekuk tubuhnya. Itu nggak jadi masalah walaupun kita tidak memakai jilbab yang panjang. Teman-teman pasti udah nggak asing dan pernah lihat ya di negara Timur Tengah ataupun di negara-negara yang notabene banyak muslim, kita banyak melihat bahwa muslimah-muslimah itu tidak memakai jilbab yang panjang atau mungkin jilbabnya seleher, tapi bajunya lebar, bajunya tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Kan kalau di Indonesia atau mungkin negara tetangga kita Malaysia gitu,
kita udah terbiasa dengan sebutan berpakaian syar'i itu ya yang lebar-lebar, pakai gamisan besar, terus pakai jilbabnya bahkan panjangnya hampir sama dengan gamisnya gitu. Nah, sebenarnya balik lagi dari kajian yang pernah aku ikutin, ada beberapa pendapat bahwa membenarkan untuk muslimah yang memakai jilbabnya pendek atau tidak sampai menutupi dada atau lebih dari itu, dengan catatan pakaian atau baju atau jubah yang kita gunakan itu tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh kita. Bajunya itu sudah lebar, bajunya itu memang tidak menampakkan lekuk tubuhnya atau bahannya itu tebal gitu. Like misal kita pakai jaket gitu kan, jadi nggak nampak gitu lekuk-lekuk tubuh kita. Pakaian yang memang sudah menjulur ke seluruh tubuh. Jadi ini maknanya beda ya dengan yang kita lihat juga bahwa banyak orang yang memakai jilbab pendek seleher misalnya, tapi menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Like jilbab itu enggak ya. Itu jelas tidak sesuai dengan syariat. Jelas pakaian yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditafsirkan oleh para ulama. Nah, daripada kita ribet-ribet, kok menurut aku ya, alangkah baiknya ya kita ikutin aja apa yang memang sudah tertera dengan jelas di Al-Quran, Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31, bagaimana kita harus menggunakan pakaian, bagaimana kita menggunakan jilbab ketika kita harus keluar atau pergi ke tempat-tempat yang notabene di sana kita akan bertemu dengan orang-orang yang bukan mahram untuk bisa melihat aurat kita. Menurut aku sih kita berpikir sederhana ke situ aja deh gitu. Barakallahu fiik, semoga bermanfaat. Kita masih sama-sama belajar memperbaiki diri di sini. Tetap semangat dan jangan pernah merasa paling benar. Kalau ada yang salah boleh dikoreksi, silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga boleh ditulis di kolom komentar. Ataupun kalau misalnya teman-teman ada saran next kita bahas tentang apa lagi, boleh juga ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye-bye.